Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMPN 2 Pelausan, yang kami hormati Al-Mukarram Abah Adi Sofwan dari Majalsem Kendal, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan staf karyawan di acara Isra Mi'raj di pagi hari. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Allahumma amin. Hadirin undangan yang berbahagia, perkenankan kami membacakan urutan acara yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta artinya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, acara inti. Dan yang kelima, penutup. Baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran.
Al-Quran beserta terjemahannya. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hatinya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya
sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Kiai Ali Sofyan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Negeri 2 Pelausan, serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula SMP Negeri 2 Pelausan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Ali Sofwan yang pada pagi hari ini sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami, memberikan tausiah pada kami keluarga besar SMP Negeri 2 Pelausan yang ini kehadiran penjenengan dinanti-nantikan oleh anak-anak, Pak. Anak-anak maunya penjenengan, tidak mau yang lainnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan sehingga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga pada seluruh Bapak Ibu Guru beserta anak-anakku sekalian yang sudah dengan sukarela ini berkumpul di aula SMP Negeri 2 Pelausan ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya berharap pada kegiatan hari ini nanti tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial saja, tetapi nanti akan diikuti dengan kegiatan yang dapat mengambil hikmah dari kegiatan pada pagi hari ini yang akan menjadi panutan kalian dalam kehidupan selanjutnya. Semoga nanti kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga hikmah yang akan didapatkan juga maksimal. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lala hadiniyah ridha illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatillahi sultanu awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ya Allah kanthi wasilah barokahipun suratul Fatihah mugi sedaya ingkang sami rawuh khususipun keluarga besar SMP Negeri 2 Pelausan tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan rezeki ingkang kathah halal barokah panjang umur sedaya kekayuan dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil qadimah wa rafa'u dzikrahu fil qur'ani tamjida lahu wa ikramah wa amarona bittiba'i syari'atin halalan wa karramah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna qaulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis shalah, aqimis shalah, aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah sadaqallahul adzim. Ingkang sangat-sangat kaula mulyaken panjenenganipun Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pelausan, beliau Ibu Suparti SPD MPD, Bapak Ibu Guru keluarga besar SMP Negeri 2 Pelausan beserta staf tata usaha, anak-anakku sekalian yang sangat-sangat Abah banggakan. Tanpa terasa 3 kali sudah Abah kesini. Mudah-mudahan kehadiran Abah di keluarga besar SMP Negeri 2 Pelausan ini dibersamai hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua yang hadir diberi sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lemu tanpa jamu. Amin. Mari kita awali
pertemuan pagi yang penuh berkah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmane Gusti Allah ingkang Maha Welas lan Maha Asih, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Semoga yang hadir di pagi siang hari ini hatinya diberi hidayah oleh Allah, dijadikan orang-orang soleh dan solihah, dijadikan orang-orang yang akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin Allahumma. Selalu ada anak istimewa. Di tempat Abah saya ngajar di sana juga ada beberapa anak istimewa, tapi di sini juga ada, luar biasa. Dan saya berharap pertemuan yang ketiga ini berbeda dengan pertemuan yang kedua dan yang pertama. Mari kita betul-betul ngaji. Mari benar-benar kita mengisi hati pikiran kita dengan ilmunya Allah. Saya berharap setelah ngaji anak-anakku sekalian bisa merubah dari yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik dipertahankan menjadi yang terbaik, dari yang kurang cerdas menjadi cerdas, yang sudah cerdas semoga lebih cerdas lagi. Amin Allahumma. Amin. Jangan khawatir. Seperti kebiasaan Abah, setiap Abah ngaji, saya sudah menyiapkan durpres atau reward. Nanti saya pada pertemuan yang ketiga ini saya ingin dua anak perempuan bisa menyampaikan dengan presentase apa yang Abah sampaikan di depan dalam waktu 5 menit. Saya menyiapkan banyak amplop di sini. Ini sisa kemarin dari SMA yang ada di Geneng. Ini juga banyak amplop, ini isinya uang. Dan ini semua akan saya berikan kepada anak-anak SMP 2 Pelausan. Siapkan, rangkum apa yang Abah sampaikan. Wakili dari perempuan 2, yang laki-laki 2. Nanti pidato menyampaikan apa yang Abah sampaikan. Karena apa? Mulai tahun ajaran ini saya mencoba dari 500 ibu kepala, 560 siswa saya zuhur bisa berjamaah semua, kecuali 3 anak karena lain agama. Saya gilir untuk gelombang pertama luhur anak perempuan. Setelah itu nanti gilir yang kedua anak laki-laki. Saya perankan wali kelas dan guru walinya. Absennya luhur di masjid. Memang ini harus beda antara pekerjaan dengan pengabdian. Kalau saya memposisikan seperti ini, saya pengabdian Ibu Kepala Sekolah, berarti saya melayani. Tapi kalau pekerjaan itu hitungannya sudah upah. Nah, maka saya di sini insya Allah yang bisa pekerjaan bisa pengabdian. Pengabdian berarti saya melayani anak-anak sekalian. Pekerjaan nanti pulang jangan-jangan. Ada pengabdian, ada pekerjaan, maka nanti tolong. Bahkan Ibu Kepala Sekolah saya sampaikan tukar kaweruh lapik kan saya. Senin nanti siapkan. Setiap hari Senin sebelum acara selesai itu anak-anak saya suruh tampil pidato bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di depan anak lain. Dalam waktu 5-7 menit. Giliran per kelas. Nah, saya mungkin ini bisa dilaksanakan di sini agar lebih baik lagi, sehingga guru bahasa Inggrisnya juga mempersiapkan, guru bahasa Indonesia juga mempersiapkan, bahkan ada pidato bahasa Arab. Nah, di sana. Saya yakin akan lahir generasi luar biasa dari SMP 2. Kalau sudah begitu dan masyarakat lihat, insya Allah gak usah murid teko. Maka kemarin saya sudah ke sini Bu Kepala Sekolah dengan pas 2 kali tidak ada. Hari ini bisa ketemu luar biasa, alhamdulillah. Moga-moga dengan sehat terus ya. Amin Allahumma. Amin. Amin. Bapak Ibu yang sangat hormati, saat ini adalah momen
Isra. Walaupun sudah bulan Saban, ini sudah Saban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Bareng-bareng ayo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Bersama-sama kurang keras. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Bisa? Bisa? Oke. Kalau teman-teman. Allahumma barik lana. Di bulan Rajab mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'bana. Kita saat ini masuk di bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan kita ketemu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Kaget. Untuk itu mari kita bersyukur dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang luar biasa anak sekalian. Saat ini kalian bisa sehat. Banyak seusia kalian saat ini tidak sehat. Sedangkan yo sehat, yo walafiat. Banyak orang sehat tapi tidak walafiat. Lihat, kamu jalan itu badannya sehat, tapi sirupnya tidak sehat. Maka kita berharap yo sehat, yo walafiat. Sehat walafiat. Jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Maka program pemerintahnya MBG, makan bergizi gratis. Sudah menikmati belum? Setiap hari. Alhamdulillah, makan bergizi gratis. Maka anak saya gini salate, amalkan perintah agama. Karena kalian sudah menikmati makan bergizi gratis, maka di tempat saya ini tiap pagi itu sholat duha di masjid bergiliran. Ada pembiasaan kan sekarang, ada pembiasaan, ada senam, ada sholat duha, ada ngaji, ada tafsir. Maka yang di masjid wasakunya sebagian disisihkan, dimasukkan ke infak untuk kemaslahatan dan kemakmuran masjid, dan bisa untuk membantu teman-teman kalian yang kekurangan, mungkin sepatunya jebol, mungkin bajunya sobek. Ini latihan kita berbagi, karena kan nggak jajan lagi toh, ada MBG. Untuk itu mari kita sekali bersyukur dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang luar biasa, sehat. Maka di awal sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lemu tanpa jamu. Mudah-mudahan kita semuanya. Momen Isra Mi'raj ini sebagaimana ayat yang dibaca teman kalian nanti seterangan di akhir. Kita awali dulu bersyukur, matur suwun, berterima kasih kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ada lagi, washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kita ini betul-betul mengharapkan nikmat dari Allah, mari kita bersyukur. Bersyukur itu dengan bilisan,
bil qalbi dan bil amal. Lesane membaca alhamdulillah, atine zikir, eling Gusti Allah, ya Allah engkau anugerahkan saya sehat ya Allah, karena banyak teman saya saat ini tidak sehat, banyak teman saya saat ini berbaring di rumah sakit, saya engkau beri sehat, maka sehat yang kau berikan akan saya gunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka mari kita niatkan dengan baik, innamal a'malu binniyat, niat yang baik. Pagi hari ini kumpul di aula ini niat ibadah ngarep-ngarep ridha nih Gusti Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho, amin Allahumma. Yang ketiga, mari kita bersolawat. Nanti yang bisa menerangkan solawat yang telah dilantunkan tim hadroh tadi, ada solawat tombo ati. Tombo ati iku limo sawarnani, yang maca Al-Qur'an angen samaknane. Oh alah Pak. Bah, aku maca Qur'ane gak iso kok samaknane. Maka perpustakaan di sekolah ini ada Al-Qur'an yang ada terjemahannya, kamu baca di sana Al-Qur'an. Satu huruf Al-Qur'an kamu baca, insya Allah nanti akan memberikan syafaat kelak di hari yaumul kiamah. Maka di sana di tempat apa itu ada tartil, ada tahfidz juz amma. Nah, nanti tiap tahun khataman, di wisuda. Di sini mudah-mudahan ada nanti. Amin Allahumma. Harus hafal surat, apalnya kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan engkau sepelekan surat Ikhlas. Engkau ikhlas membaca surat Ikhlas 3 kali sama dengan membaca Al-Qur'an. Saya benci apal surat Ikhlas daripada blas. Alhamdulillah. Salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemarin gak begini loh, jawabnya kompak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun kalian teriak, itu tetap dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak di hari yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak pengen masuk surga? Berarti semua pengen masuk surga. Siapa yang pengen masuk neraka? Tidak ada. Semua pengen masuk surga. Tidak ada yang pengen masuk neraka. Ayo Mas belakang, nanti saya suruh maju ke depan ganti abah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita ini orang yang luar biasa dan istimewa. Beliau tidak egois, tidak seperti kamu, tidak seperti kita. Maka kita fitrahnya sebagai manusia, kalau mengaku jadi umat Nabi Muhammad, kita harus menghilangkan ego kita. Nabi Muhammad itu Nabi utusan Allah, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, diberi wahyu. Beliau itu selalu mikirkan umatnya. Ketika beliau mau wafat, apa yang dipikirkan? Umatku, umatku, umatku. Setelah itu apa? As-sholah, as-sholah, as-sholah.
Beliau itu jelas dijamin masuk surga. Itu saja masih mikirkan kita. Kamu kok Kanjeng Nabi gak kenal kita? Nabi memikirkan kita, umatku. Berarti beliau nanti insya Allah masuk surga terakhir setelah umat semuanya masuk ke dalam surga. Maka kita harus sering-sering membaca sholawat sebagaimana innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah wae maca sholawat, malaikat wae maca sholawat, apalagi kita sebagai umatnya, maka kita harus membaca sholawat. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu yang paling indah itu ketika dialognya dimulai dengan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Inilah peristiwa dialognya Nabi Muhammad dengan Allah di atasnya Sidratul Muntaha di Mustawa, bahkan malaikat Jibril tidak mampu menemani beliau. Nabi kita menerima wahyu apa? Sholat. Satu-satunya wahyu yang langsung diberikan Allah tanpa lantaran kepada beliau adalah sholat. Sekarang tanya Mas, halo. Satu hari satu malam berapa rakaat? Satu hari satu malam berapa rakaat? 7. Mbak yang cantik-cantik, satu hari satu malam berapa waktu? 5. Jujur disaksikan bapak ibu guru, disaksikan ibu kepala sekolah, dan saksikan abah sing jujur. Tak dongakno makmur. Yang tadi subuh sholat angkat tangan. Oke, Pak Wahyu, yang sini. Naik sini. Duduk sini. Oke, yang di sini. Nah, ya. Kamu diam. Nah. Satu hari satu malam berapa waktu, Mbak? 5. Laki-laki satu hari satu malam berapa rakaat? 5. Sholat maghrib baca tahiyat berapa kali, Mas? Sholat maghrib baca tahiyat berapa kali? 2. Mbak, subuh baca tahiyat berapa kali? 1. Kemudian nanti kasih tambah lagi. Nanti teman kamu jangan dikasih tahu, kalau kamu tahu diam aja. Ini mengapa diberikan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad harus diberikan kepada umatnya, karena aqimis sholah inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Dirikan sholat, kerjakan sholat. Kalau kalian sholat perintah Allah dan Al-Quran ini, kita akan terselamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kita hidup ini dikasih rumus, dikasih konsep Allah melalui Nabi Muhammad yang terwahyukan dalam Al-Quran. Kalau kita pengen terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, kita harus rajin mengerjakan sholat. Understand? Yes.
dia. Understand? Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan, kerjakan sholat agar kalian selamat dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, nih mulai ngaji lagi. Dengarkan, Mas, dengarkan. Halo. Nah, nanti saya suruh panggil di depan. Kita manusia, bukan hewan. Kita manusia, bukan malaikat. Ya kan? Kita ini di hadapan Allah sama. Ibu kepala sekolah, abah, Pak Wahyu, bapak, ibu guru, dengan kalian di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan itu adalah keimanan dan ketakwaannya. Sama-sama sebagai manusia, sama-sama menjadi hambanya Allah. Maka ada 3 hal yang tidak bisa dihindari yang namanya manusia, yang masuk klasifikasi makhluk hidup. Yes, kalau iso klasifikasi makhluk hidup bareng aku guru IPA. Ada 3 hal ini tidak bisa lepas dan kita hindari. Pak Abah juga bisa, Bu kepala sekolah juga bisa, ibu-ibu guru, bapak guru juga tidak bisa. Kalian juga tidak bisa menghindari 3 hal ini. Kalau kalian bisa menghindari 3 hal ini dan bisa menyikapi dengan bijaksana, kalian akan bahagia. Yang pertama, kita tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Mas, nah nih, jangan bangga jenong mati pirang-pirang tas oke kasih maca kita nong cara maca Rono ya kan numpak motor truk-trukan nabrak pukulan asal belum pecah dasi. Oke gitu lah. Ojo bangga wis rumah samu bisa sing ati apa dhisik bapak ibu guru karuan dhisik kowe sapa. Kita tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup akan mati. Kowe mati, presiden, gubernur, bupati, camat, kiai, bapak ibu guru, kabeh bakal ngalami sing jenenge mati. Wis to, sak jegek-jegek mulai rono rasa kemelinting. Hei, do kemelinting. Kowe lak langgar cedhakmu siaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, kapan datangnya kematian? Rahasianya Allah. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan itu mati. Tidak ada yang tahu. Siapapun akan mati, yang namanya aku hidup. Semut mati, wis entek urusan. Dus mati, entek urusan. Sapi mati, entek urusan. Uwin mati, entek urusan. Awake mati, banyak urusan. Ngono. Lak wis balik, tengerane balik kuwi pak laki-laki sunat. Kalau perempuan menstruasi. Kok kowe wis sunat, kok awakmu wis menstruasi, sing lanang wis nate mimpi basah, yang perempuan sudah menstruasi, kok kowe gak sholat digecek malaikat. Sholat karepmu, ora sholat karepmu, digecek malaikat. Salah-salahmu dewe. Ngomong ora sholat sampean disiksa. Bagi yang hobi mancing, kamu tahu maka ada nikmat, ada istiqrot. Berarti mancing ning kali, ning kolam.
Umpannya yang disukai ikan atau yang tidak disukai ikan? Pasti yang disukai ikan. Tapi kalau kalian nanti sudah mancing, kasih umpan yang disukai ikan, kailmu disambar oleh ikan itu. Kalau ikan lele sapu naikkan di atas, sapu sudah sampai di atas, digecek apa nih? Gecek sirai, mati. Lalu ngono langsung digoreng gak? Jebol gorokane, betete ususe. Lalu ngono cukup ngono tok gak? Diiris-iris, diulekne uyah, diulekne bumbu. Apa ngono tok gak? Diangetne minyak sare umbok pomah-pomah, bar dicemplungno. Lalu ngono tok gak? Campuri sambel bisa. Diulek bisa. Agak dipangan. Soben kowe ngono kuwi gak gelem salat kita ngono. Lek karo malaikat. Mana? Salat ya? Salat ya? Wis tok mena-mena. Mbuh tampa mborok. Pak guru, bu guru ya berupaya salat. Salate bapak bu guru karuan luwih apik timbang salatmu. Salate abahe belum tentu luwih apik timbang salatmu. Oh, Allahu Akbar dimana parayu. Allahu Akbar. Yo bener tadi. Allahu Akbar kepala sekolah sholat. Allahu Akbar ini topo. Sholat mikir sing dinget gosong badan. Kenapa kok sholat itu harus hanya satu eling Allah? Ning jangan khawatir. Gak enek manungsa sanggono iki sholate mulai Allahu Akbar sampai salam eling Gusti Allah. Mesti kelingan liyane. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya sih. Tapi insya Allah tetap ditompo. Pokoknya banyak sholat, banyak sholat, banyak sholat, as-sholat ala waktuha. Sholat yang baik tepat pada waktunya. Wis manjing dhuwur rasa guyon-guyon, rasa serentak-serentakan, rasa pelayan-pelayan dan bergegas di tempat air wudu yang bener. Nawa itu wudu alirofngil kadasi lasyari fardhonillahi ta'ala diwaca nalika basuh muka. Nek sadurunge kuwi tanganmu wis wae dhisik a'udzubillahi minasyaitonir rajim ben ra digodha setan. Syukur-syukur tapi asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi pada Allah tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Agek temu telu agek raup terus niat nawa itu wudu terus syarat rukune wudu digenepi. Sikute ya kudu teles, sandure sikut poloke ya kudu teles, ora ngantek wudu kok blontang. Sikute urung teles, poloke isih garing. Lah ngono. Lalah cakok wudumu iki gak sak kusuk, gak digodhong tanah wudumu wis gak sah. Nek lak wudumu bener Allahu Akbar, wis setan wis godhong. Lho, setan iki godhone aneh-aneh. Kaya wudu, rasa wudu jadi manusia. Gak kudu. Dosa saka wudu gampang, wudu mlebu masjid. Mlebu masjid sing godhone. Wudune mlebu masjid salat tahiyatul masjid, rasa salat guyon setan. Goda terus kalau setan. Adabnya ketika kalian sudah masuk masjid, kanggo sakone mati ki salat iki. Kowe ya salat tahiyatul masjid 2 rakaat, habis itu duduk niat iktikaf nang ora rame ya. Paling muridku ning kono tularan saka Selatan loro kene gitu. Nek kene yo ngono ya, lak mlebu masjid terus rame. Rame. Bare selama nisuk di bukannya kalau masjid akhirnya masjid untuk kuatan mau mana mau buku kepala sekolah. Keseswaan jangan buat keseswaan sama marah. Maka di sana sekarang nggak boleh saya bentak, nggak boleh. Ajarilah dengan penuh kasih sayang. 1 kali oke, 2 kali oke, 3 kali oke. Ping 4 gak kena. Aduh. Maka tebarkan itu dengan kasih sayang. Siji mati gak iso awak ngindari. Wis tunduk kowe sampeyan mati. Sak
durung mati siap rosamu. Telung perkara sing besok digawa mati. Siji jenenge ngamal jariah. Apa? Amal jariah. Contohnya ngamal jariah iku lamun nek Jumatan ning masjid ana kotak mubeng cemplung ana kotake. Pilihlah yang terbaik. Saya tak tekoni, Mbak, upama dina iki mati, amalmu sini 1 juta. Lah. Ya kamu kok pertanyaan oke banget. Tapi kalau kalian sudah berlatih infak, sedekah, amal jariah, insya Allah itu akan kita nanti akan menemani kita di alam kubur. Sehingga lapang kuburnya, padang kuburnya, jembar kubure. Wes tak tekoni. Nah, Mas, wes nate melu kuburan. Dawane pirang meter? 2 meter. Lebare jajalo, engko lak nek wong tangga mati sadurunge jenazah jembrone turu. Jajal. Terus kowe iso nolak malih apa ora? Sesuk dek sumben kowe ning kono dhewe, pakmu mulih, mbokmu mulih, dulurmu mulih, tanggamu mulih, hormat terakhir kowe diuluke, didek-dek omahe ben padet, ben ora didukiri-kiri. Mulane salat. Besok yang pertama kali di akhirat sana jadi tanya sholatnya. Kalau sholatnya baik, amal yang lain jadi baik. Kok amalmu tapi gak sholat, nanti dulu passwordnya kamu gak bisa. Waduh karo kamu suruh tidur di hotel, tahu alamatnya, tahu namanya, tapi kamu kalau tidak megang password kunci masuk ke kamar, kamu juga tidak akan bisa. Maka kuncinya apa? Sholat. Sholatmu baik, kamu akan bisa masuk. Maka dalam sholat itu ada kalimat La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, gak iso menghindari yang mati. Sholat umur kasep. Sholat umur kasep. Pak, aku sih enom Pak. Sholat coba awes umur 70 swidak. Wis to. Pak, pertanyaan. Contoh, bapak-bapak ini umurnya wis di atas 50. Bahkan ada yang mendekati pensiun. Lalu mendekati pensiun kan sholat sing apik angel dengkule wis linu kabeh. Arep rukuk linu kabeh. Arep tangi krengkeng. Akhire salate lungguh neng kursi. Gak sampurna. Lah mumpung kowe turun dengkulmu koklok, boyokmu merketek. Salat. Makanya kalau abang ini tak nikmati, saya berupaya untuk sehat, saya pengen usia itu 100 lebih dalam kebaikan. Mulai soalnya umur 90, tapi yang ini kiai. No, semangat mulai kita harus selalu optimis, gak boleh pesimis. Semangat tanpa sabar. Semangat tanpa loyalitas tak terbatas. Oh, semangat. Nah. Yang pertama tadi apa? Tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Yang kedua, wes penting ini. Kemana? Mas, halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua yang tidak bisa dihindari oleh namanya manusia, yang kedua adalah masalah. Apa? Masalah. Gak sekolah, masalah. Sekolah, masalah. Antar
Tidak sekolah? Sekolah? Gak punya sepeda motor? Punya sepeda motor? Gak punya pacar? Setelah punya pacar? Belum nikah? Setelah nikah? Belum punya pekerjaan? Setelah punya pekerjaan? Gak enak sih, gak duwe masalah. Kowe iki yo masalah. Wong urip iki nggone masalah. Apa wae masalah. Sehat? Gimana? Sehat? Gak sehat? Goblok? Pintar? Ternyata masalah wong bodoh atau masalah wong pintar ki luwih akeh masalah wong pintar. Wong bodoh paling wis ngono kuwi, lah wong pintar ngentekno apa-apa. Makanya kamu di sini dididik jadi anak yang cerdas, yang berakhlakul karimah. Pinter ning aja miteri. Ya akhlak, tata krama, anggah ungguh. Nek bapak ibu guru basa sing apik, nek wong tuane basa sing apik, tutur kata yang baik. Masalah, oh ini bahaya. Kita itu hidup di dunia penuh dengan masalah. Maka jadikan masalah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, gue sehat ini lagi salah orang. Dengarkan, wih, kamu sehat dengan gaya lagi salah, tapi gue loro. Ya Allah. Akhirnya lorong, saya disebut sama ya Allah. Ini bisa lah toh. Lah untuk enggak lorong, ini kurang. Jadi kadang-kadang masalah itu bisa jadi wasilah kita ingat kepada Allah. Maka jangan takut dengan masalah. Pelajar jangan takut mencoba. Maka ada eksperimen, ada percobaan. Ketika langkah-langkah metode ilmiah kamu lakukan. Ada hipotesa dan macam-macam. Kamu jangan takut salah sholat. Jadi berjamaah akhir iso. Wah Pak, aku gak iso niate, aku gak iso bacaan sholat. Oke, melu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jendit melu, jendit, sujud melu, sujud. Loh. Akhirnya selesai masalah. Wah lah bodoh. Besok lakukan pertanyaan. Ini lawang pinter, oke pertanyaan. Pintermu kanggo apa? Wong lah sugih, yo besok hisabe suwi ditekoni. Bondomu saka ndi? Olahe saka ndi? Ditekoni. Malah ra duwe, tekoni apa ora duwe. Tapi siapa sing pengen marah? Semua pengen kaya kan? Maka kalian diberi kesempatan mencari ilmu. Setelah dapat ilmu amalkan. Akhirnya berilmu, beramal dan bertakwa. Jangan takut masalah. Siapa yang tahu arti bertakwa? Bertakwa itu apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kalau sudah takut kita berupaya menjalankan perintahnya Allah. Dalam situasi kondisi apapun kita juga harus menjauhi meninggalkan larangan Allah. Maka sebentar lagi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada perintah poso pada bulan Ramadan. Mengapa puasa Ramadan diperintahkan? Untuk siapa? Tanya. Puasa itu untuk siapa? Diperintahkan untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hanya untuk orang beriman. Anak-anakku SMP 12 Ruwono, iki terakhir. Kowe oleh gak sholat? Aku ya. Kowe oleh gak sholat? Kowe oleh gak poso? Syaratnya apa? Edan atau gila? Kowe lak pengen gak sholat edan?
Ora kowe pengen gak poso. Edano. Yo. Jadi orang gak sholat oleh, gak poso oleh. Laku ra katokan yo oleh. Wis syarate edan. Ayo, enak toh? Siapa sing pengen edan? Wis sehat toh? Laras. Enak. Kuat ya. Nah, ya, sholat. Sholat. Perintah untuk orang yang beriman. Sebentar lagi Ramadan. Ini bulan Sabat tanggal 1 Senin Sabat tanggal 1. Kalau Isra Mi'raj hanya sholat, maka nanti ada tanggal 10 bulan Saban itu ada malam nisfu Saban. Apa? Malam nisfu Saban. Cari buku Yasin di rumah. Di akhir itu ada doa nisfu Saban. Pak, apa toh Pak nisfu Saban itu? Semua amal perbuatan manusia selama 1 tahun itu akan disetorno, diangkat. Mumpung urung tanggal 10 Saban, sing dosa akeh, dan tobat dan istighfar, sing kelas 3 kuwi kelas 9. Wis mulai dari pacar kuwi. Sebabnya apa menjawa skincare barang kok. Ada sih pakai skincare. Ya ada banyak. SMP nggak usah pakai yang parah-parah, pakai lipstik sampai merah merona. Nggak popo, tapi tipis-tipis nggak popo. Saya tanya jujur, ada yang sudah punya pacar? Wih, di pacar? Punya, yo kalah kowe. Kalah kowe. Mas siapa namamu siapa? Namamu gak tahu. Luar biasa. Yos, asal ngomong pacar sih. Berarti mencari sekolah. Masalah. Kita tidak akan bisa menghindari masalah. Tapi masalah kita jadikan, kita kelola dengan baik untuk sarana mendewasakan diri, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yakinlah utmuni astajib lakum, ketika kita berdoa Allah akan kabulkan doa kita. Pak, aku insya Allah ya ini doa kok orang kabul. Doa itu ada yang cepat dikabulkan, ada yang butuh waktu, bahkan nanti dikabulkan pada anak turun kita, bahkan nanti dikabulkan di akhirat. Pak, doa dikabul dunia kabeh. Nah sebenarnya akhirat Allah apa? Nah itu mari kita ingat dulu supaya masalahnya selesai, agar kita mendapat ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu turun karena ridhonya kedua orang tua. Allahumma ufirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo, kandungannya Pak Bobu kok gak gelem. Ayo semuanya kompak. Allahumma wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengarkan, doa ini jangan kau sepelekan. Kamu mendoakan kedua orang tuamu, pasti kalian akan sukses. Kalau kita bakti kepada kedua orang tua, pasti kita akan bahagia. Ridha Allah fi ridha walidain. Susah awake, susah menungso, sorone menungso kadang-kadang lupa kepada kedua orang tua. Maka saya pesan kepada anak-anakku sekalian, doakan kedua orang tuamu selagi masih hidup. Begitu bahagianya kita kalau masih ditunggui kedua orang tua. Kita akan sedih, akan kehilangan ketika kita sudah ditinggal wafat orang tua kita, baik ibu kita, baik bapak kita.
Maka sebagai wujud anak yang baik, kita wajib mendoakan kedua orang tua. Kita itu punya orang tua kandung. Besok itu kita akan punya dua. Ketika sudah nikah, kita punya orang tua yang namanya moro sepah. Maka saat ini kita orang tua kita siapa? Kalau di rumah ya bapak ibumu, kalau di sekolah ya bapak ibu gurumu, bahkan sebagai perwakilan orang tuamu wali kelasmu. Maka hormati, hargai kedua orang tua, hargai bapak ibu guru. Nah, ini penting agar ilmunya bermanfaat. Yang nomor 3, yang nomor 3, apa yang tidak bisa kita hindari yang ketiga itu adalah dicacat atau dipaidu. Bahasa Indonesianya apa ini? Guru bahasa Indonesia dipaidu itu apa? Dipaidu bahasa Indonesianya apa ini? Nah, dibully, dicacat, dicerca. Kita nggak bisa lepas. Setelah pengajian Islamira, terus kamu semula yang tidak rajin ke masjid, terus ke masjid dipocai kancamu. Yo, dipaidu. Kamu lintine, saya kira sego. Dipaidu. Kita nggak boleh putus asa, tetap fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apapun yang kita kerjakan itu akan dipaidu. Sebabnya apa nak? Dengarkan. Dan ini untuk kita semuanya, termasuk abah dan termasuk anak-anak dan termasuk bapak ibu guru. Di dunia ini ternyata hanya ada dua. Sebaik apapun kita, kalau yang bicara itu orang yang tidak suka, maka lahirlah yang namanya kebencian. Itu nyala. Kalau kita ini jelek, walaupun kita ini jelek, tapi kok sing ngomong wong seneng awake iku judul apa? Maka kita harus selalu berupaya jangan putus asa. Ben senajan dipaidu gak apa-apa. Misalnya Senin puasa, yo kaya salat-salat dewa, kaya api-api dewi. Lho, diterusne wae. Wong sesuatu itu baik kok. Yang kelas 9 mulai rajin. Puasa Senin Kamis, bangun seperti akhir malam tahajud, sebabnya sebenarnya ada TKA, tes kemampuan apa itu akademik kelas 9. Hari ini tempat saya ini kerjasama dengan Erlangga TKA kelas 9, nanti ada TKA, maka harus ayo berlomba-lomba ngalahno sekolah favorit. Ayo berlomba-lomba, gak mustahil lahir dari SMP 2 ini mengalahkan SMP 1 Magetan. Semua punya kemampuan. 5 tahun terakhir sekolah saya yang di sana saat tempat bekerja itu juga seperti itu dulu. Sekarang sudah mulai dilirik oleh majelis. Apa? Kita berubah, jangan takut untuk berubah. Berubah yang tidak baik menjadi baik. Saya berharap tahun depan nanti siswanya tambah banyak. Amin Allahumma amin. Nah, jangan takut dicela, jangan takut dibully, dipaidu. Yang penting kita di jalan kebenaran, di jalan kebaikan. Yang pertama kematian, yang kedua masalah, yang ketiga dipaidu. Ini yang kita tidak bisa lepas. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini terakhir, musuh nyata kita itu hanya setan. Musuh nyata kita hanya setan.
kita ini bersaudara. Maka ada perintah hablum minallah, ada perintah hablum minan nas. Karena kita ini bersaudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Sebenarnya sesungguhnya orang yang beriman itu saudara. Maka belajarlah menghargai, belajarlah menghormati teman-teman kalian dalam bergaul. Maka pesan saya, musuh kita itu hanya setan. Maka jangan turuti setan, mari kita lawan setan dengan kebaikan. Terakhir kesimpulannya, mari kita berbuat baik, mari kita jadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun. Amin Allahumma. Oke, saya minta perwakilan 2 menyampaikan rangkuman apa yang Abah sampaikan. Dari anak perempuan 2, anak laki-laki 2, tunjukkan bahwa kalian mampu agar bapak ibu gurumu bangga terhadap kalian, orang tuamu bangga terhadap kalian. Oke, siapa yang antri dulu? Anak perempuan yang maju dulu. 2, silakan. Gak apa-apa, semampunya. Maju. Ya silakan. Sudah saya siapkan hadiah. Anak perempuan 2, silakan. Bukunya 2 ada apa-apa kan? Gak apa-apa, dibaca. Rangkumanmu Gak ada salah benar ini. Yang penting kamu menyampaikan, berani. Ayo. Yang putra 2, yang putri 2. Masa 300 lebih tidak ada yang mewakili? Ya. Nah, siapa itu? Tolong. Mas. Sini. Saya Dibaca gak apa-apa rangkumannya. Masa 300 lebih tidak ada? Kalau siswa saya berebut seperti ini, pengen maju. Gak ada? Harus ada. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Tolong dipakaikan aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Biar disaksikan teman kalian di sini Pak, di sini. Nah, kasih bonus double nanti. Oke, dari sana. Sekian banyak harus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang manusia tidak bisa hindari, yaitu masalah yang pertama belum masalah tadi bro, kematian tadi. kematian. Tidak ada satupun manusia yang tahu kematiannya dan bisa bersiksa sama malaikat. Makanya kita harus merasakan sholat tersebut. Sholat harus seperti waktunya. Sebelum kematian kita harus menyiapkan seperti akibat. Yang kedua, amal serius. Jadi kita harus menyiapkan amal sebelum mati. Ketika sholat kita baik semuanya dan kita sholatnya
kamu kan nulis tinggal baca. Ini bukti kalau kalian fokus apa ya? Karena apa? Dari sekian banyak ini nanti yang dicatat tidak sama. Karena kemampuannya juga tidak sama. Merangkumnya juga tidak. Abah hanya butuh, bapak ibu guru kalian hanya butuh kalian maju ke depan, keberanian, latih mental, kalian menyampaikan apa yang kamu tulis. Terima kasih. Namanya siapa? Oke. Terima kasih ya. Ini tak kasih sesuatu. Tidak banyak tapi jangan dilihat isinya, tapi semoga bermanfaat. Oke. Satu lagi atau dua lagi dari perempuan ini ditunggu ibu kepala sekolah. Silakan ke depan. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya Isra Mi'raj adalah adanya salat 5 waktu yang tidak bisa dilepas dari manusia. Di dalam manusia ada 3 hal, yaitu mati, masalah, dan sejahtera. Maka kita sebagai manusia harus menghindari musuh nyata kita, yaitu setan. Cara dengan berbuat kebaikan, maka kita harus berbuat kebaikan dari abdul minallah dan abdul minannas. Dari kesimpulan ini, mari kita berbuat baik demi meningkatkan kondisi kita. Oke, terima kasih, ringkas, padat, dan sesuai. Karena lancar, ini saya kasih double. Lagi, masih saya butuh. Yang perempuan satu lagi, siapa? Anak perempuan satu, masih satu lagi, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama pengajar Ganti Sopira Nabi Muhammad SAW bersama Gus Ali Sofwan dari Maca Semi Kendal, Maca Asam Kendal. Dan kegiatan tersebut pada tanggal 21 Januari 2026 diawali dengan sambutan sholawat dan datangnya mubalik. Datang Gus Ali Sofwan dimulai kelas lagi setelah waktu dimulailah ceramah. Beliau berkata segar tanpa dapat Nabi Muhammad, Nabi kita orang yang mulia dan istimewa. Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus Allah SWT. Nabi kita menerima wahyu sholat 1 hari 1 malam 17 rakaat. Kita manusia bukan malaikat. Kita di hadapan Allah makhluk hidup yang sempurna. Kalian tidak bisa menghindari 3 hal ini: kematian, hari kiamat. Tidak ada manusia yang mengetahui kematiannya semangat tanpa batas. Mohon maaf. Habis kematian tadi apa yang kedua? Habis kematian tadi loh. Kematian, hari kiamat. Tidak ada manusia yang mengetahui kematian. Siapa Pak? Ini kan sebagai yang penting kamu baca saja. Penyerapan kalian apa yang sampaikan dari sekian banyak kan pasti tidak sama. Kadang-kadang kamu di pikiran di hati kayak bisa, tapi ketika menyampaikan ini butuh latihan. Ya, terima kasih Mas. Namanya siapa? Oke, kita kasih 1 karena enggak. Ya, kita kasih 1. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Andi. Oke, terima kasih. Wow. Sekarang kamu jangan hanya senyum-senyum dan tertawakan teman kalian, tapi tunjukkan pesonamu, kamu berani, lancar. Berani maju. Laki-laki, ayo, laki-laki. Ayo Mas, satu. Ini, ya, ini. Nah, oke. Depan sini. Masih butuh 1 perempuan, 1 lagi. Siapkan. Yang lancar tak dobeling. Laki-laki 1 lagi tak dobeling. Aisyah hati baik dengan hidayah Allah dan Salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah hati baik dengan hidayah Allah, yang baik dijaga, yang baik dipertahankan, yang jelek dibuat baik, bodoh dibuat cerdas. Banyak orang sehat tapi tidak walafiat. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin menikmati berkah milik Allah, maka kita harus bersyukur. Allah ciptakan manusia
manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Satu ayat Al-Quran insya Allah akan memberi syafaat di hari akhir. Lalu kita berjalan, pahala dan dosa tetap dicatat. Jika ingin menjadi umat Nabi Muhammad harus menghilangkan ego kita. Nabi Muhammad saat peristiwa Isra Mi'raj menerima satu wahyu, yaitu sholat. Satu hari Jumat sholat jumlah rakaat yaitu 17 rakaat. Setiap hari kita melakukan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Lakukanlah sholat agar terhindar dari perbuatan keji. Ada 3 hal yang tidak bisa dihindari manusia, yaitu 1. Kematian. Semua makhluk hidup akan mati jika sudah waktunya. Kematian adalah rahasia Allah. 2. Masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Jadikanlah masalah sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. 3. Bahan omongan. Tidak akan menjadi bahan omongan. Jangan takut menjadi bahan omongan. Jangan takut dibully. Musuh asli manusia yaitu setan. Semua manusia adalah saudara, maka belajarlah menghormati dan menghargai. Kita akan sedih ketika ditinggal orang tua, maka kita harus mendoakan kedua orang tua kita, hargai kedua orang tua dan bapak ibu guru. Terima kasih, lancar ini, bagus. Oke, tak kasih double. Sini namanya siapa? Tak kasih double, tak kasih double. Semoga bermanfaat. Jangan dilihat isinya ya. Ya. Tangan untuk teman kalian. Kasih aplaus. Oke. Yang perempuan satu lagi, saya pengen dong. Ya. Satu lagi. Bisa. Ya, ini harus di on off-nya. Rangkuman ceramah Gus Ali Somban. Salam dulu. Kenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerti Pak Alia Putri dari kelas 8D. Rangkuman ceramah Gus Ali Somban. Memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia dan jin untuk menyembah Allah. Kita juga harus selalu bersolawat. Nabi kita menerima wahyu sholat yang langsung dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat peristiwa Isra Mi'raj, dirikan sholat. Kalau sholat, insya Allah terhindar dari kejahatan dan perbuatan keji dan mungkar. Kita manusia sama di hadapan Allah, hanya yang membedakan adalah iman dan ketakwaan. Ada 3 hal yang tidak bisa dihindari. 1. Kita tidak bisa menghindari kematian. Semua yang hidup akan mati. Yang pertama di bawah mati adalah amal jariah. 2. Kita tidak bisa menghindari masalah. Jadikan masalah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Takwa adalah takut kepada Allah. Ridhonya Allah turut karena ridhonya orang tua. 3. Kita tidak bisa menghindari dicacat atau dibully. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebaik apapun kita, jika yang berbicara orang yang benci akan menimbulkan kebencian. Musuh nyata kita hanya setan. Kita semua itu bersaudara. Karena kita bersaudara, kita harus belajar menghargai dan menghormati. Terima kasih. Kasih tepuk tangan teman kalian ini. Terima kasih. Ini spesialis karena juga tadi MC toh. Tak kasih double 3. Ini. Oke, laki-laki saya pengen satu lagi yang lancar tak double nanti. Ayo, siapa laki-laki? Satu lagi. Berani. Yang tengah. Tunjukkan kemampuan kalian. Satu sebentar. Gak usah tunjuk temannya. Tunjuk dirimu sendiri. Ayo. Tinggal baca catatan. Berarti kalau tidak maju gak nyata, gak ngerangkum. Tadi perintahnya Bapak Ibu kan ngerangkum. Atau dari tim hadroh. Ada tim hadroh. Ini Nggak nyata deh. gak ada. Gak ada. Oke. Yang lantang kenalkan namanya dulu, salam jangan lupa. Iya.
Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Allah. Nabi Muhammad SAW menerima salat subuh, zuhur, asar, maghrib, salat itu ada 50 dan 17 rakaat. Salat itu juga harus khusyuk. Salat itu juga harus dulu walaupun khusyuk. Kalau tidak khusyuk sama saja. Kematian setiap kita itu pasti kita bersalah. Salah tidak salah. Kita keluar dengan Terima kasih. Oke, tepuk tangan teman kalian yang berani. Berani. Oke, terima kasih Mas. Tetap tak hargai. Sini, tak hargai. Ya Allah. Udah. Terima kasih. Udah cukup. Bapak Ibu guru keluarga besar SMP 2 Pelausan. Sebenarnya putra putri panjenengan luar biasa semuanya dan salah punya bakat-bakat yang terpendam. Kuncinya mudah-mudahan momen hari ini ada input, ada output dari kalian. Ketika sudah menulis, merangkum, beranilah untuk bicara. Kadang-kadang sekarang ini zaman Gen Z ini memang luar biasa. Sekarang ini Gen Z ini, kalian ini generasi Gen Z yang senangnya itu instan, tidak bisa lepas dari yang namanya medsos. Mau tidur megang, ayo, mau tidur megang, tidur neloni, bangun tidur megang. Nah, kalian itu akhirnya akan diperbodoh oleh HP. Ada apa saja mendudul HP. Ini Gen Z. Maka saya berharap mudah-mudahan ini awal dari kebaikan kita, terutama Abah, awal kebaikan dari anak sekalian. Nanti bisa juga nanti ketika ada sholat duha dan sholat zuhur, gantian berkelas satu memberikan kultum dari, kalau kultum Bapak Ibu guru pasti bisa, tapi kalau dari anak latihan, latih satu ayat baca walaupun artinya itu latihan. Mungkin itu saja yang bisa Abah sampaikan dan berikan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih kepada Bapak Ibu guru keluarga besar SMP Negeri 2 Pelausan, anak-anak sekalian yang sangat-sangat saya banggakan. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan duduk kalian dengan baik. Tirukan saya, tidak ada suara yang istilah Pelausan ngegas, tapi tirukan sesuai dengan bahasa Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun tolabul ilmi Rohna Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di pagi siang ini kami kumpul di aula SMP Negeri 2 Pelausan. Turunkanlah hidayah, ilmu pengetahuan, iman, Islam, ihsan, bejo, mulya, dunia akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami generasi yang soleh, yang solihah. Berilah kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, dosa para pemimpin kami yang adil dan bijaksana. Mari kita bersama membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri 2 Pelausan, khususnya Ibu Kepala Sekolah, kepercayaannya, sehingga mudah-mudahan dengan momen peristiwa peringatan Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada keluarga besar SMP 2 Pelausan. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, siswanya lebih banyak lagi, dan anak-anak bisa melaksanakan tema Isra Mi'raj ini, yaitu melaksanakan sholat lima waktu. Tetap semangat, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, sukses dunia akhirat. Terima kasih. Terima kasih. Ya.